Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Jena Arifin, SPDI, Penyuluh Agama Islam Fungsional di Kementerian Agama Kabupaten Garut. Insya Allah pada saat ini saya akan menyampaikan tema sekitar ciri iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Zat yang Maha Pencipta. Allah telah menciptakan makhluk, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Yang mana makhluk yang Allah ciptakan ini semuanya mempunyai ciri-ciri tertentu. Begitupun kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin atau orang yang beriman, tentunya tidak terlepas daripada ciri-ciri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Anfal, surah ke-8, ayat 2 sampai dengan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyas alaihim ayatuhu zadashum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Pada ayat ini Allah menjelaskan tidak kurang dari 5 ciri iman yang apabila ciri iman ini melekat pada setiap pribadi mukmin, pribadi muslim, dan mudah-mudahan ini ada pada diri kita, maka Allah menyatakan bahwa orang tersebut benar-benar dalam keimanannya, sehingga Allah memberikan jaminan-jaminan kepadanya. Apa saja ciri iman itu? Yang pertama, allazina iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang pertama, ciri iman itu adalah apabila dia menyebut asma Allah, mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ataupun mengucapkan kalimat zikri, kalimah la ilaha illallah, maka kalimat itu sanggup menggetarkan jiwanya, menggetarkan dadanya. Mengapa? Karena dikatakan orang yang beriman ketika mengucapkan kalimat itu tidak menggetarkan dadanya, maka gimana dipertanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri iman itu adalah wa idza tuliyas alaihim ayatuhu zadashum imana. Apabila disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, baik ayat Allah yang tertulis tentunya Al-Quranul Karim, dia membacakan sendiri atau dia mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, begitupun ketika dia membaca ayat-ayat yang tidak tertulis atau dibacakan oleh Allah ayat yang tidak tertulis, adanya alam semesta, adanya berbagai macam kejadian-kejadian, musibah, bencana. Ini Allah sedang membacakan ayatnya. Ketika ayat itu dibacakan, maka orang yang beriman zadashum iman, bertambah-tambah keimanannya, bertambah kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Si orang yang beriman yang ketiga, dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang bertawakal itu ada 4 macam. Yang pertama, ada orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada orang yang bertawakal kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, ada orang yang bertawakal kepada makhluk. Dan yang keempat, ada orang yang bertawakal kepada harta benda. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka dia dalam berbagai macam keadaan, baik dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan sehat ataupun sakit,
sendiri ataupun banyak orang, dalam keadaan apapun, dia selalu berusaha, dan setelah itu dia menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang yang bertawakal kepada diri. Orang yang bertawakal kepada diri biasanya menepuk dada. Sehingga kata dia, madama jasadi sohihan falayan kusumin nisyai'un. Selagi diri saya sehat, diri saya ada, maka saya tidak akan kekurangan apapun. Dan tidak ada orang yang berani kepada saya. Ini orang yang ketika bertawakal kepada diri, biasanya orang tersebut memiliki sifat takabur atau sifat-sifat sombong. Dan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada orang yang bertawakal kepada makhluk. Kata orang yang bertawakal kepada makhluk, madama fulan falaham mali. Selagi ada si anu, yang mungkin ini dia menjadi konglomerat ataupun umpamanya dia seorang penjabat ataupun mempunyai pengaruh sehingga orang bertawakal kepadanya, yang sanggup mensukseskan, menolong atau memberikan jaminan-jaminan, sehingga dia tidak bertawakal kepada Allah, dia bertawakal kepada seseorang, padahal dia juga sama sebagai makhluk Allah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada orang yang bertawakal kepada harta benda. Orang yang bertawakal kepada benda, dia menganggap bahwa benda sebagai satu hal yang menyelamatkan hidup, menjamin kehidupannya. Jadi kata dia, madama mali kathiron fala yadurruni. Selagi harta benda saya banyak, maka saya tidak akan kekurangan apapun. Orang yang bertawakal kepada diri, kepada makhluk ataupun kepada harta, ini orang yang kata Nabi, tawakal jahiliyatun, orang yang sangat dibendu, yang dimurka oleh Allah. Ya, orang yang justru yang bertawakal kepada Allah inilah yang menjadi ciri iman. Dan mudah-mudahan kita ini hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang selanjutnya, yang keempat, orang yang beriman itu cirinya adalah alladzina yuqimuna shalah. Orang yang beriman itu adalah orang yang selalu mendirikan sholat, menjaga ibadah sholatnya. Dia tidak berani meninggalkan ibadah sholat dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang, keadaan susah, dia sedang sakit, sedang sehat, dimanapun dia berada, kapanpun, dimanapun, dia tidak berani untuk meninggalkan ibadah sholat ini. Karena merasa bahwa sholat merupakan satu kewajiban dan perintah di Allah SWT yang mesti dilaksanakan oleh seorang pribadi muslim atau orang yang Islam, orang yang beriman. Itu yang kelima, yang keempatnya. Dan kelimanya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang beriman yaitu orang yang ketika Allah memberi rizki, maka rizki tersebut ketika sudah nisab, maka dia mengeluarkan zakatnya, dan ketika belum nisab, dia mengeluarkan sedekah dan infaknya. Sehingga ketika 5 ciri ini melekat pada setiap pribadi muslim, pribadi mukmin, dan tentunya mudah-mudahan ini melekat pada diri kita, maka kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan, dia itu benar-benar dalam keimanannya, sehingga Allah menjamin 3 jaminan baginya. Yang pertama, lahum darajatun 'inda rabbihim, Allah akan mengangkat derajatnya pada derajat yang sangat mulia. Yang kedua, wa maghfiratun, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, ketika orang diampuni dosanya, ini suatu
anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bagi orang yang memiliki ciri iman ini, warizqun karim. Allah akan menjamin rizki-rizkinya, kehidupannya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kekurangan suatu apapun dalam kehidupannya. Tentunya baik dalam kehidupan dunia ataupun nanti kelak dalam akhirat. Ketika ciri ini melekat, maka insya Allah ini janji Allah. Yang Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak akan cedera terhadap janji-janjinya. Ini saja mungkin yang saya sampaikan sekitar ciri iman. Sekali lagi mudah-mudahan ciri ini ada pada setiap pribadi mukmin, pribadi muslim. Dan mudah-mudahan ini juga ada pada diri kita sehingga kita mendapat jaminan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.